Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Halo teman-teman, saya say hi dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dimanapun Anda menyimak video kali ini. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat, kemudian semua urusannya dimudahkan oleh Allah dan hatinya dibahagiakan pastinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut pembahasan video kali ini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Bantu up 100.000, 200.000 subscriber. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya malam ini. Baik, ada satu materi yang ingin saya bahas di video kali ini, tentunya lanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut materinya atau kita bahas materinya, buat kamu yang ingin mengikuti seminar yang saya adakan terkait materi untuk kali ini nih, terkait materi luka batin, yaitu pada tanggal 31 Juli yang saya adakan secara online. Dan untuk pendaftarannya kamu bisa cek langsung link yang ada di deskripsi atau langsung hubungi WA yang tertera di layar monitor kamu. Itu untuk yang online ya. Kemudian yang offline saya adakan seminar yang bertema rahasia keajaiban doa. Seminar secara keseluruhan keilmuan tentang Law of Attraction. Saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober. Dan untuk pendaftarannya kamu bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor kamu. Baik teman-teman, lanjut lagi pembahasan video kemarin, video semalam. Semalam kan saya membahas secara global ya, secara umum tentang luka batin. Kita akan coba arahkan pada satu kasus yang sangat menarik untuk dibahas. Masih sehubungan dengan luka batin. Nah, ini agak lebih spesifik karena saya mencoba untuk merangkum dari banyaknya pertanyaan, dan saya lihat dari semua pertanyaan atau kasus-kasus yang sering dialami oleh peserta, ya sahabat-sahabat saya dan semuanya rata-rata. Kasus terbesarnya adalah konflik dengan pasangan. Itu yang sering meninggalkan bekas karena konfliknya itu cikal bakalnya adalah cinta. Dulunya saling cinta, kemudian lambat laun entah karena sebuah masalah tiba-tiba saling membenci. Dan boleh jadi kebencian itu sudah larut lamanya. Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dan kemarin ada yang komen katanya masih memiliki luka batin atau bisa merasakan luka batinnya kurun waktu 9 tahun lamanya. Begitu mirisnya kalau kita bicara tentang luka batin. Lagi-lagi tadi saya mengatakan kita akan coba berikan contoh kasus pasangan hidup misalkan. Dan kita akan lebih spesifik di sana. Sederhana sebenarnya kalau kamu mau tahu akar masalahnya di mana. Karena penting untuk mengetahui akar masalahnya dulu. Akar masalahnya itu bukan pada diri kamu berdua, bukan sebenarnya. Sama sekali bukan. Jadi sebenarnya akar masalahnya adalah karena data di masa lalu. Coba perhatikan, mungkin tidak semuanya. Yang saya katakan tidak semuanya itu mungkin cuma 1-2% deh. Ya, 1-2%. Itu pun bisa kita bahas di video berikutnya. Tetapi mayoritas, perhatikan baik-baik. Saya sekali lagi tidak mengatakan semuanya ya. Tapi kebanyakan perhatikan baik-baik. Konflik kita dengan pasangan kita itu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah salah satunya yaitu masih menyimpan luka pada mantan yang sebelumnya. Ya, pada kekasih yang sebelumnya, pada pasangan resmi sebelumnya, buat kamu yang mungkin sudah cerai nikah lagi tapi masih dengan orang yang sama atau dengan karakter yang sama. Kalau bukan dari itu, dari mana lagi biasanya? Biasanya terbesarnya orang tua. Kita merekam konflik orang tua ya, antara ayah dan ibu.
Disadari tidak disadari, itu masuk ke dalam bawah sadar. Ketika kita benci pada satu perkara, ya, benci perceraian, benci berantem, tidak suka perlakuan kasar suami kepada istri, atau tidak suka perlakuan semena-mena dari istri kepada suami, itu kalau tersimpan di dalam hati menjadi sebuah kemelut sebenarnya, tabungan sebenarnya, manifestasi. Manifestasi apa? Ya suatu saat juga akan terjadi hal yang sama. Gitu. Jadi sebenarnya ada cikal bakalnya. Saya percaya satu hal, bahwa di dunia ini yang terjadi itu tidak akan ada yang kebetulan. Nggak ada. Semuanya itu terjadi sesuai data. Percaya tidak percaya, sebenarnya by design pikiran kita. Cuma desainnya itu tidak kita sengaja gitu lah. Kita melihat orang tua berantem, kita tidak suka dengan perceraian orang tua kita. Entah kenapa itu terjadi juga kepada kita. Kalau misalkan nih, sekarang kamu berpisah dengan pasanganmu, sekarang kamu konflik besar dengan pasanganmu, dan itu menjadi luka di hatimu, bisa jadi kamu masih menjadi pasangannya, atau mungkin sudah cerai. Yang perlu kita ketahui adalah mengapa ini terjadi. Nah, sebenarnya ini terjadi disebabkan karena kita menyimpan luka di masa lalu. Pernah merhatikan tidak bahwasanya ketika kita berulang menjalin hubungan cinta dengan orang lain, itu karakternya kurang lebih. Karakter pasangan kita saat ini yang sedang jalan sama kita, baik itu pacarnya ataupun suaminya ataupun istrinya ataupun kekasihnya ya, itu sebenarnya karakternya beda-beda tipis dengan yang sebelumnya, dengan mantannya. Perhatikan baik-baik. Nah, bagaimana solusinya? Pertanyaannya kan begitu. Sebenarnya solusinya, sebelum kamu ambil keputusan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, maka pastikan dulu hatimu benar-benar sudah nggak punya masalah. Sudah nggak punya masalah, sudah nggak punya benci, sudah nggak punya dendam kepada mantanmu. Karena tipis ini sebenarnya. Kalau masih menyimpan benci, itu artinya masih ada kepedulian. Awas ya, saya jelaskan sekali lagi, saya perjelas. Kalau masih menyimpan benci, itu tandanya Anda masih menyimpan kepedulian terhadap mantan. Gitu. Jadi kalau bencimu terlalu, itu akan menarik karakter yang sama. Kalau orangnya beda. Ya, kalau orangnya beda. Nah, orangnya beda tapi karakternya sama. Finally atau endingnya menyakiti juga. Seperti itu. Itu disebabkan karena sebelum menjalin hubungan dengan orang lain, ternyata kita masih punya luka, masih punya benci gitu loh. Makanya kalau bercinta atau menjalin hubungan dengan orang lain, pastikan Anda tidak punya tujuan untuk manas-manasin mantanmu. Itu sudah kelihatan banget bahwa kamu sebenarnya masih sangat suka, masih cinta terhadap mantanmu. Nah, sekarang kan saya bicara luka batin itu kan konteksnya, contohnya seperti hubungan percintaan begini ya. Kalau solusinya bagaimana? Solusinya ya sama seperti video sebelumnya, tetapi bedanya di sini saya akan coba pandu kamu untuk melakukan terapi. Tapi sebelum itu, saya akan coba closing dari penjelasannya ya. Kalau menurutmu bahagiamu itu penting, maka sebaiknya hilangkan rasa benci atau dendam atau luka di masa lalu. Karena ini sangat berpengaruh pada nasibmu atau kejadianmu atau langkah-langkahmu di masa yang akan datang. Sangat berpengaruh. Kamu akan ngeh ketika saya jelaskan dari awal sampai akhir ya. Kamu akan tiba-tiba terpikir, iya juga sih, saya pacaran dengan orang baru saat ini, saya menikah dengan orang baru saat ini, tetapi karakternya itu beda-beda tipis dengan sebelumnya. Nah, pertanyaannya apakah harus ditinggalkan itu, Gus? Ya enggak juga. Enggak juga. Kamu cukup memaafkan kejadian di masa lalu. Jadi bukan memaafkan orangnya saja, tetapi Anda harus berdamai dengan apa? Dengan perlakuan, dengan rasa-rasa yang Anda tidak suka di dalam diri Anda. Jadi kita tuh harus netral sebenarnya. Saya lebih tertarik pesan Nabi, pesan Rasulullah, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu di pertengahan. Jadi cinta terlalu enggak, karena cinta yang sebenarnya hanya untuk Allah. Gitu. Nah, benci terlalu juga jangan, karena di balik benci ada benih-benih cinta, walaupun itu kecil. Tetapi yang namanya benih itu suatu saat akan menjadi besar, berkembang. Gitu. Karena apa? Karena terlalu menyimpan benci. Menurut saya, benci adalah sebuah simbol. Simbol apa? Simbol kepedulian. Dan peduli adalah simbol kasih sayang. Seperti itu teman-teman ya. Semoga ini membantu. Mari kita mulai terapinya. Baik teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, budayakan mendengarkan, budayakan menyimak, dan kosongkan gelas setiap ada materi-materi baru.
Agar apa? Agar ada ilmu baru yang bisa masuk langsung jebol ke dalam bawah sadar kamu, dan otomatis itu akan tersimpan dengan sendirinya, dan suatu saat kamu bisa memahami ini lebih dalam lagi. Dan kali ini saya akan coba pandu kamu untuk menerapkan solusi dari materi video kali ini, yaitu memaafkan. Saya di video sebelumnya sempat mengatakan bahwa memaafkan itu bukan melupakan. Memaafkan itu adalah even ketika Anda mengingat satu perkara tapi Anda sudah nggak merasakan apa-apa. Persiapkan diri kamu, dengarkan, tutup mata kamu sekarang. Relax, tenang. Relax, santai. Dengarkan setiap kata-kata yang saya sampaikan. Tarik nafas dulu untuk mendapatkan ketenangan. Yang dalam, buang perlahan lewat mulut. Bagus. Tarik nafas lagi, yang dalam, buang perlahan lewat mulut. Dan sekarang tetap tutup mata kamu, dengarkan saya baik-baik. Letakkan tangan kanan kamu di dadamu sebelah kiri dan tepuklah dadamu, rasakan detak jantungmu secara perlahan saja. Saya yakin kamu sudah melakukannya dan kamu sedikit merasakan ketenangan. Dan sedikit itu kita hantarkan pada hakikinya ketenangan. Rileks saja, santai saja. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Entah kenapa bicara luka batin, saat ini muncul satu orang yang pernah menyakiti kamu. Pilu banget, sakit banget. Muncul seketika orang tersebut. Dan sekarang kamu coba ingat kembali, flashback. Kamu punya kekuatan untuk maju atau mundur tanpa dihalangi oleh dimensi waktu. Coba kamu kembali sesaat di masa lalu di mana kejadian tersebut masih bisa banget untuk kamu ingat. Ingat banget kejadiannya. Andai saja luka tersebut ternyata disebabkan oleh konflik adu mulut, coba ingat baik-baik. Ingat baik-baik kejadian yang membuat kamu merasakan luka hingga detik ini masih bisa kamu rasakan. Ada sebagian dari kamu yang sekarang mencoba untuk menahan tetesan air mata, tapi kamu gak berdaya. Kamu ngerasakan banget di sana. Gak apa-apa. Rasakan saja. Sudah kamu rasakan, ingat. Kamu ingat betul kejadiannya. Tapi kamu sangat bisa mendengarkan suara saya di sana. Kamu menonton sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu. Ya, kamu melihat dirimu sendiri. Dan kamu sangat mendengarkan suara saya. Saudaraku, siapapun kamu yang mendengarkan kata-kata saya ini, lihatlah. Dia adalah dirimu. Dia merasakan sakit itu. Tanpa kamu sadari, kamu yang membuat dirimu sakit. Dirimu sendiri yang membuat dirimu sakit. Karena menyimpan benci, menyimpan record atau rekaman di masa lalu yang semestinya tidak perlu kamu kenang itu. Maka sekarang yang harus kamu lakukan adalah maafkan saja kejadian tersebut. Maafkan saja orang-orang tersebut yang pernah menyakitimu. Dengan kata lain, itu kamu sudah sangat menyayangi dirimu. Itu adalah sebuah bentuk bahwa dirimu sangat menyayangi dirimu. Saudaraku, siapapun kamu yang mendengarkan saya saat ini, sekarang lihat baik-baik dirimu di dalam dirimu. Jika benci, dendam, sakit hati itu ada, kamu sangat menyakiti dirimu sendiri. Maka seharusnya yang kamu lakukan adalah mencintai dirimu sendiri. Maka ikuti kata-kata saya saat ini di dalam hatimu. Jangan kau tahan tangismu itu. Luapkan saja, karena sebuah tangisan adalah bentuk penyesalan, bentuk terbukanya sebuah kesadaran. Wahai diriku, aku memilih untuk mencintaimu. Wahai diriku, aku memilih untuk memaafkanmu dan maafkan aku. Selama ini aku sudah menyakitimu dengan cara memberikanmu rasa benci dan dendam, dan aku tahu itu menyakitimu. Wahai diriku, aku mencintaimu, aku menyayangimu, dan aku
memaafkanmu dan maafkan aku. Tarik nafas, buang perlahan. Ikuti saya dari dalam hati saja. Aku memilih berdamai dengan kondisiku di masa lalu. Aku memilih untuk melepaskan itu semua. Aku memilih untuk memaafkan siapapun orangnya yang pernah menyakitiku. Dan aku lebih memilih untuk melihat masa depanku. Masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang bahagia. Aku adalah diriku yang baik. Aku adalah diriku yang damai. Aku adalah diriku yang bahagia. Mulai detik ini berlaku selamanya. Aku memutuskan, mengizinkan, menyepakati bahwa aku hidup bahagia selamanya. Tarik nafas, buang nafas perlahan. Lalu ucapkan alhamdulillah, kemudian buka mata Anda. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan insya Allah saya berusaha untuk melihat meskipun dari kejauhan dan merasakan teman-teman ada beberapa orang yang akan menangis di sini. Insya Allah tangisannya adalah tangisan penyesalan yang positif yang baik. Maka lakukan atau dengarkan ini secara berulang minimal menjelang tidur. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya bersama saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.